Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala fadlihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, tadi telah disebutkan oleh sahibul muqaddimah bahwa tema dari kajian kita pada malam hari ini adalah lihatlah dari mana engkau mengambil ilmu. Karena waktunya juga cukup singkat, jadi saya mungkin tidak memberikan muqaddimah yang akan menyita waktu, jadi mungkin kita langsung aja. Yang kita maksud dengan ilmu di sini adalah bukan sembarang ilmu ya, tentunya adalah ilmu din. Dan ilmu din ini memiliki keistimewaan yang tidak didapatkan pada ilmu-ilmu lainnya terkait dengan cara kita belajar. Cara kita belajar ilmu din ini memiliki sebuah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ilmu-ilmu lainnya. Sehingga kalau kita tidak menyadari keistimewaan ini atau kekhususan ini dan kita mempelajarinya dengan cara yang tidak tepat, maka hasilnya juga tidak benar. Yang saya maksud cara yang istimewa di sini adalah asal usul ilmu ini harus jelas. Dari mana? Ya, kalau kita belajar kepada seseorang, maka harus jelas dari mana orang ini belajar. Dari mana dia belajar? Dan ini ada dalilnya. Ada dalilnya. Nabi SAW dalam sebuah hadis ya, menyebutkan di sini dari sahabat yang namanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sangat terkenal ya. Qala Rasulullah SAW, tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum. Tasma'un ini ditujukan kepada para sahabat Nabi. Kalian wahai para sahabatku akan mendengarkan wahyu yang aku sampaikan, ilmu ya, ayat Al-Quran maupun penafsirannya berupa hadis Nabi SAW. Wa yusma'u minkum, dan nanti setelah aku tidak ada, orang-orang yang datang setelah kalian akan mendengar dari kalian. Wa yusma'u mimman yasma'u minkum, dan murid-murid kalian akan didengar juga oleh murid-muridnya. Jadi ada tasalsul, bisa dilacak ya, bisa dilacak. Ini penting. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu ini tidak akan bisa dipelajari dengan baik dan benar kecuali antariqis sama', melalui menyimak, mendengarkan dengan baik dari orang-orang yang belajarnya juga dari sumber yang jelas. Sahabat belajar dari Nabi ya, tabi'in belajar dari sahabat, tabi'it tabi'in belajar dari tabi'in, demikian seterusnya ya. Sehingga ketika kita ingin belajar kemudian kita hanya mencukupkan dengan baca-baca saja, ini bahaya. Kalau mencukupkan dengan membaca ya, tanpa dia berguru kepada orang yang memang sudah ahli di bidang itu, ini berbahaya. Dan ini yang sering terjadi hari ini. Orang mau belajar Islam tapi malas hadir ke majelis ilmu seperti ini. Dia mencukupkan diri dengan buka-buka, browsing di internet ya. Nah, ini bukan manhajiyah atau
metodologi yang benar, yang tepat. Karena apa? Ketika dia hanya belajar satu arah, apalagi kalau sekedar membaca sebuah buku, sebuah tulisan, sebuah artikel, sebuah broadcast, macam-macam sekarang orang ini menyemarakkan ilmu. Ada yang ikut grup WhatsApp, ada yang belajar ini, ada yang ngikutin di Twitter, ada yang di Facebook, ya. Ini semuanya nggak cukup. Karena Nabi SAW dalam hadis yang lain yang sahih mengatakan, Innallaha la yaghbidu hadzal ilma intiza'an yantazi'uhu. Allah itu tidak mencabut ilmu ini dengan dicabut begitu saja. Walakin biqabdzil ulama, akan tetapi dengan diwafatkannya orang-orang yang berilmu. Fa idza lam yubqi aliman, kalau Allah sudah tidak menyisakan lagi orang yang berilmu yang masih hidup di bumi ini atau di suatu tempat, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka orang-orang akan mengangkat tokoh-tokoh yang jahil. Karena nggak ada lagi yang berilmu, yang ditokohkan adalah orang-orang yang jahil, yang tidak berilmu. Karena dia ditokohkan, ya, dianggap sebagai pemimpin panutan, fasa'aluhu, dia ditanya oleh orang-orang yang menganggapnya sebagai tokoh, dan karena dia nggak punya ilmu, fa'aftahum bighairi ilm, dikasih fatwa tanpa ilmu. Akibatnya fadallu wa adallu, mereka yang tersesat, yang ngasih fatwa tersesat, yang minta fatwa dari mereka otomatis ikut tersesat. Pertanyaannya, ketika Allah mengatakan Allah mewafatkan para ulama, bukankah kitab-kitab mereka masih ada? Ya enggak? Ada. Tulisan mereka ada. Kalau sekarang rekaman ceramah mereka masih ada. Video-video mereka masih ada. Tapi itu pun tidak menjamin seseorang bisa belajar dengan baik, karena ini istimewa, ilmu agama ini istimewa. Ya, perlu ada interaksi langsung seperti ini. Dari dulu itu yang namanya ulama biasanya punya karya tulis, tapi tetap tidak ada orang yang menjadi alim betul-betul berilmu hanya dengan baca kitab. Mesti dia berguru kepada orang alim sebelumnya, dan gurunya juga berguru kepada orang yang berilmu sebelumnya, demikian seterusnya. Ya. Ini jelas dari hadis ini kalau kita fahami, menunjukkan bahwasanya kriteria ilmu din ini nggak bisa dipelajari otodidak, nggak pakai guru. Kalau ilmu yang lain ya, tapi kalau ilmu din ini istimewa. Itu salah satu keistimewaannya. Nah, jadi kalau kita ingin belajar, ya kita harus selidiki, ya, jangan asal belajar, karena ilmu ini berkaitan dengan keabsahan akidah kita. Apalagi kalau dia mengajarkan yang berkaitan dengan i'tiqad, dengan keyakinan, ya, harus kita selektif di sini. Karena makin hari makin banyak orang yang bicara atas nama din padahal bukan ahlinya. Ya, dan itu sudah diprediksi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu tanda hari kiamat. Tanda-tanda kecil hari kiamat, salah satunya adalah ketika orang yang jujur dianggap pembohong, orang yang amanah dianggap pengkhianat. Orang pembohong dipercaya omongannya, pengkhianat diberi amanat. Wa yantiqu fihi ruwaibidah, dan pada saat itu banyak ruwaibidah yang bicara. Siapa ruwaibidah ini? Ar-rajulu tafih yatakallamu fi amrin 'am. Orang yang remeh, yang tidak berilmu, tidak memiliki kapasitas, ya, konyol, bicara dalam masalah-masalah yang besar, membahas masalah-masalah yang besar, padahal dia bukan ahlinya.
Nah, jadi jangan sampai kita karena tidak tahu dari mana kita harus mengambil ilmu, belajar sama Ruwaibidhah yang seperti ini, ya. Atau belajar sama orang yang memang sepintas. Nah, ini nggak perlu. Ya, memang penampilan itu salah satu tolok ukur, tapi itu bukan segala-galanya. Ya, bukan segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang munafik di surah Al-Munafiqun, "Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum." Kalau engkau lihat mereka, engkau pandang orang-orang munafik ini, engkau akan terkesima dengan penampilan mereka. Sosok tubuhnya, posturnya itu mengagumkan. Wa iyyaqulu tasma' liqaulihim. Dan kalau mereka itu berbicara, fasih dia berbicara. Enak bicaranya. Sehingga kalian pun tertarik untuk mendengarkan. Ya, tapi ini bukan tolak ukur. Belum tentu yang begini ini mengajarkan kebenaran, dan belum tentu yang begini ini orang yang berilmu, yang menguasai ilmu dengan baik yang benar. Jadi jangan terpedaya hanya dari situ. Ka'annahum khusyubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum. Justru mereka itulah musuh. Karena penampilan mereka ini membahayakan, memikat orang-orang yang tidak mengenal hakikat mereka. Nah, jadi jangan melihat hanya dari penampilan saja. Penampilan perlu bagi orang yang belum kenal sama sekali. Memang pertama kali itu dinilai dari penampilan. Ya, tentunya penampilan orang yang berilmu ya harus sesuai lah. Ya, masa belajar sama ustadz rambutnya gondrong, tatoan, ya, pakai anting-anting kupingnya, ya ini ngawur. Ini bukan tampilan orang yang pantas, ya. Tapi jangan juga semata-mata ketika dia melihat penampilannya sudah masya Allah, ya, kemudian dia melupakan hakikat dari ilmu sendiri itu apa. Ya, kalau belajar agama, ini salah satu kriteria penting adalah harus jelas, ya, dasar dia menyampaikan itu apa. Ya, agama ini bukan pendapat saja, bukan. Agama ini turun dengan bersumber kepada Al-Quran, kalamullah, dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pembahasan tuh harus berangkat dari situ. Ya. Kalau dia ingin menukil ucapan seseorang, maka harus orang yang menguasai ilmu-ilmu Al-Quran atau ilmu-ilmu sunnah hadis Nabi. Dari situ kita bisa menilai, oh ini memang merujuk kepada sumber yang semestinya. Tapi kalau dia bicara 1 jam, 2 jam, tidak ada ayat yang dia sebut, tidak ada hadis Rasulullah yang dia nukil, tidak ada ucapan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang dia nukil, ini dia ngajarin apa? Jadi yang pertama tadi yang perlu kita perhatikan adalah bahwa ilmu ini tidak bisa dipelajari hanya dari kitab, hanya dari baca buku, hanya dari menyimak atau membaca artikel atau menyimak ceramah-ceramah singkat, tidak. Tapi dia harus dipelajari dengan belajar seperti ini. Ketika tidak paham dia bisa tanya dan bisa dijelaskan. Ya. Dan kedua, pentingnya belajar secara interaktif seperti ini adalah karena ilmu agama ini nggak bisa dipisahkan dari adab dalam thalabul ilm. Dan kalau orang itu belajar tidak seperti ini, bagaimana dia akan menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu? Ini dia nggak akan dapat adab thalabul ilm kalau dia hanya baca kitab. Nggak akan dapat adab thalabul ilm kalau dia hanya nonton TV sunnah atau nonton kajian-kajian yang diupload di internet. Nah, adab itu didapat ketika ada interaksi, ketika si guru melihat muridnya tidak bersikap yang semestinya, dia bisa luruskan sikap itu. Kalau dia belajar satu arah kan nggak bisa. Dan kita perhatikan para ulama kita sangat menekankan masalah adab ini. Ulama-ulama salaf kita, ya, kalau antum perhatikan biografi mereka,
Mereka sangat menekankan masalah adab. Jadi ilmu ini ada adabnya, ada tata keramanya, ada sopan santun yang harus diperhatikan. Mulai dari cara berjalannya, ya, rasa takutnya dia kepada Allah sebelum dengan setelah belajar, amal ibadahnya. Al-Imam Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri, ahli hadis yang terkenal itu, salah satu imam ahli sunnah wal jamaah yang wafat tahun 161 Hijriah, ketika masih kecil dan disuruh oleh ibundanya untuk belajar, apa pesan sang ibu? Ya bunayya utlubil ilm wa ana akfika bimighzali. Wahai putraku, carilah ilmu, aku yang akan mencukupi biayamu dari hasil memintal kapas menjadi benang. Ya bunayya utlubil hadis fa idza katabta 'asyrata ahadits fanzur. Wahai putraku, carilah hadis Rasulullah, ya, dengan berguru kepada ahlul hadis, mendengarkan hadis Rasulullah. Kalau engkau sudah mencatat 10 butir hadis, maka perhatikan apakah ada perubahan pada caramu berjalan, pada ibadahmu, pada rasa takutmu. Kalau ada perubahan semakin baik, lanjut. Tapi kalau tidak, jangan, stop aja. Karena kamu semakin memperbanyak, istilahnya, fa innama aktsarta min hujajillahi alaik. Karena engkau hanya memperbanyak argumentasi Allah yang akan memberatkanmu. Jadi kamu semakin memberikan alasan kepada Allah untuk memberatkan posisimu. Lo kan kamu sudah belajar, kok nggak diamalkan? Kan kamu sudah tahu ini nggak boleh, kok tetap dilanggar? Kan kamu sudah tahu kalau ini wajib, kalau ini haram, kalau ini, dan seterusnya. Yang belum belajar tidak seperti itu tentunya. Jadi itu adab dalam talabul ilm. Al-Imam Malik ketika masih kecil, ya, dan beliau juga dibesarkan sebagai anak yatim, dan banyak ulama-ulama kita ini dibesarkan sebagai anak yatim. Imam 3 dari 4 imam yang madhabnya masih dianut sampai hari ini, semuanya anak yatim. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, rahimahumullah, semuanya anak-anak yatim. Dan pesan ibunda mereka itu luar biasa. Imam Malik ketika hendak mulai menuntut ilmu, pertama kali dia ingin mendatangi majelisnya Rabi'ah bin Abi Abdurrahman Ar-Ra'i, dipesan oleh ibunya, ya, nih, pakai pakaiannya penuntut ilmu. Dari pakaian sudah istilahnya diatur, disesuaikan. Kau mau belajar ilmu din, pakai pakaiannya seorang penuntut ilmu. Dikasih imamah, sorban, dikasih jubah yang merupakan pakaian santri lah kalau hari ini, ya. Ya bunayya idhab ila Rabi'ah fakhudh min adabihi qabla ilmihi. Berangkatlah kepada Rabi'ah dan ambil adabnya dia sebelum kau ambil ilmunya. Apa maksudnya? Kalau orang yang akan kita jadikan guru ini tidak memiliki adab-adab seorang guru, jangan diambil ilmunya, ya, itu bukan guru yang baik. Guru kok tingkah lakunya tidak mencerminkan orang yang berilmu, ya, maaf nih, misalnya punya kebiasaan merokok. Loh, guru ngajarin agama kok malah kebiasaannya seperti itu. Punya kebiasaan nongkrong di pinggir jalan umpamanya, ya, kata-katanya tidak halus, suka mengata-ngatakan kata-kata yang kasar. Ini nggak ada adabnya, ini jangan dijadikan guru, ya. Khudh min adabihi fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Pelajari adabnya terlebih dahulu sebelum engkau belajar mengambil ilmunya. Dan itu juga menjadi kesepakatan, ya. Adab itu
tidak bisa dipisahkan dengan ilmu yang sahih. Nggak ada orang ilmunya benar tapi tidak beradab, nggak ada. Nggak ada. Kalau ilmunya itu betul, pasti dia akan memiliki adab yang luar biasa. Makanya jarang ulama yang betul-betul ulama itu jarang, sedikit. Karena ilmu itu bukan hanya kemampuan dia menghafal nas-nas Al-Quran maupun hadis Nabi maupun menguasai masalah-masalah ilmiah secara teoritis, bukan hanya itu. Bukan. Dan Allah mengatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allah mengaitkan hakikat dari ilmu itu dengan rasa takut kepada Allah. Orang yang betul-betul berilmu adalah orang yang betul-betul takut kepada Allah. Tidak akan sembarangan. Kalau tidak tahu dia akan bilang tidak tahu, saya tidak tahu. Dan itu tidak sedikit pun menjatuhkan wibawa dia. Nggak jaim. Imam Malik yang sudah terkenal sebagai Imam Darul Hijrah, imamnya Darul Hijrah, yakni kota Madinah. Dan kota Madinah ketika itu adalah kota tambatan para penuntut ilmu dari berbagai penjuru dunia. Sampai dari Andalusia, dari Spanyol, datang dari Spanyol ke Madinah itu nyebrang laut berapa kali? 2 kali nyebrang lautan, atau paling tidak 1 kali. Ya, kalau dia dari Spanyol paling tidak dia harus menyeberang selat apa namanya, Gibraltar, nyampe ke Tunisia. Kalau dia menyusuri bagian Afrika Utara tanpa lewat ke Laut Merah, ya berarti cuma 1 kali nyebrang. Tapi kalau lewat Laut Merah berarti 2 kali dia harus mengarungi lautan untuk tiba di kota Madinah. Jauh-jauh dari Andalusia, dia bawa titipan pertanyaan nih dari jemaahnya Andalusia sana, 40 pertanyaan. Karena mendengar kapasitas ilmunya Imam Malik, dibawalah 40 pertanyaan ini kepada Imam Malik rahimahullah. Ditanyakan cuma 7 yang dijawab. Yang 33 jawabannya cuma 1, la adri, saya tidak tahu. Lah bingung lah, kif ya Imam, ini saya datang dari jauh, masa saya bilang saya nggak tahu, saya harus sampaikan apa? Bilang Malikun la yadri, Imam Malik tidak tahu. Emang kenapa? Karena dia takut. Karena berbicara atas nama agama itu seperti tanda tangan atas nama Allah. Oh haram, oh halal, oh sunnah, oh makruh, oh mubah. Berarti seseorang ini telah bicara mengatasnamakan Allah mengharamkan ini, atau Allah menghalalkan ini, atau Allah memakruhkan, atau Allah menyunahkan, atau Allah membolehkan. Lah kalau ngawur sama dengan orang yang memalsukan tanda tangan. Makanya Ibnu Qayyim punya kitab apa? A'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Kitab yang isinya tentang tokoh-tokoh yang dijuluki orang-orang yang bertanda tangan atas nama Allah. Ulama-ulama itu seperti orang yang bertanda tangan atas nama Allah. Lah kalau orang masukkan tanda tangan, hukumannya apa? Berat. Ini tanda tangan alias maksudnya bicara atas nama Allah tapi ngawur. Berat konsekuensinya. Ini kan tidak segan-segan mengatakan la adri. Bahkan para ulama mengatakan man nasiya la adri usibat maqatiluhu. Siapa yang lupa dengan kata-kata saya tidak tahu, berarti dia telah diserang pada bagian yang mematikan. Terkena serangan yang mematikan. Binasa dia kalau sampai lupa dengan kata-kata la adri. Karena ilmu itu cuma 2. Tahu atau tidak tahu. Tidak ada tengah-tengah, tidak ada. Kalau tengah-tengah itu sok tahu namanya. Ya. Ima tahu benar-benar seperti itu atau tidak tahu. Sudah. Tidak tahu bilang tidak tahu. Apa? Seandainya ilmu manusia itu diukur, ya maka tidak ada apa-apanya yang diketahui oleh manusia itu. Ya. Jadi tidak boleh sampai seseorang itu gengsi untuk mengatakan saya tidak tahu. Tidak. Salah satu guru kami, guru ulama senior di kota Madinah, bapaknya Syekh Abdul Razak, ya.
itu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, itu paling sering bilang la a'laman husyai'an, la adri. Dua pertanyaan berturut-turut, la a'laman husyai'an, la a'laman husyai'an. Dan tidak menjadikan orang-orang kemudian menjauhi majelisnya, semakin banyak majelisnya. Karena dia nggak segan-segan untuk bilang nggak tahu. Dan sekali dia berani menjawab, berarti dia memang tahu. Ya. Nggak tahu bilang nggak tahu. Ini satu-satunya ulama yang paling sering, sejauh yang saya ketahui, yang paling sering bilang saya tidak tahu. Dan subhanallah, orang-orang luar biasa dalam menyegani beliau ini, ya, menghargai keilmuan beliau, kapasitas ilmunya. Jadi adab ini salah satu adab dalam belajar kepada seseorang. Yang tidak kalah pentingnya adalah belajar, sebelum kita belajar kepada seseorang, maka sudah menjadi tradisi para salaf, orang yang akan dijadikan guru ini harus recommended, harus memiliki rekomendasi dari orang-orang berilmu lainnya, harus punya tazkiyah bahasanya. Imam Malik rahimahullah mengatakan, ya, bahwa dirinya tidak pernah mengadakan majelis ilmu sampai ada 70 orang alim yang mengatakan bahwa dirinya sudah layak untuk mengajarkan ilmu. 70 orang mengatakan iya ini sudah waktunya, iya ini sudah waktunya, baru beliau membuat majelis ilmu. Emang ketika itu ulama masih banyak, jadi 70 itu nggak terlalu banyak. Nah, kalau sekarang kita harus persyaratkan 70 orang, nanti nggak akan ada yang buka kajian. Ya. Ini cara yang memang paling ideal. Ketika ulama banyak, ya di negeri itu banyak ulama, maka ini salah satu cara kriteria. Ada nggak ulama-ulama yang secara lisan mengatakan, iya ini murid yang baik, sudah layak, seperti Imam Syafi'i kepada muridnya Yusuf Al-Buwaiti, ya. Dia mengatakan ketika ditanya oleh seseorang, sal hadha, tanya sama si fulan, ini lidah saya. Ini menunjukkan dia merekomendasikan untuk belajar kepada muridnya. Atau ada statement baik lisan maupun tertulis, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Malik. Kalau nggak ada gimana? Maka kita beralih dengan kriteria yang kedua. Ini penting juga. Yang pertama, dia memang diberi rekomendasi baik secara tertulis maupun secara lisan. Nah, rekomendasi pada zaman modern ini juga bisa berupa syahadah. Syahadah itu kan kesaksian. Ya, kesaksian dari orang per orang boleh, atau dari instansi pendidikan yang memang kredibel dan memang qualified. Ijazah. Orang ini belajar di sebuah lembaga pendidikan yang terkenal mutunya, terkenal dengan kualitasnya. Kemudian lembaga ini memberikan ijazah. Ijazah itu secara bahasa artinya izin. Ya, izin. Ini sudah kayak saya kasih izin memang, atau saya kasih syahadah, kesaksian. Ya. Syahadah atau ijazah sama. Ya. Bahasa kita bilang ijazah, bahasa Arabnya syahadah, kesaksian. Jadi lembaga ini bersaksi bahwa orang ini telah belajar ilmu ini dan dinyatakan lulus. Jadi kadar minimal dari pengetahuan itu sudah dia pelajari. Tapi harus kredibel, jangan abal-abal. Sekolahnya sekolah nggak jelas, ya. Perguruan tingginya belum tercatat, nggak tahu di mana itu, aspal. Yang ini nggak bisa. Jadi harus memang kredibel. Jadi bisa dipertanggungjawabkan, terkenal dengan mutunya. Cara yang kedua adalah kita bisa menganggap orang ini recommended atau memang layak untuk diambil ilmunya apabila dia terkenal sebagai orang yang mengajarkan ilmu agama di kalangan orang-orang yang
berilmu lainnya. Orang-orang berilmu lainnya tahu, memang ini sudah lama dia ngajarin agama ya, ngajar akidah, mengajar fikih, ngajar hadis, ngajar tafsir, dan mereka mendiamkan. Orang-orang berilmu lainnya yang mengetahui bahwa si fulan ini sering mengajar agama mendiamkan. Ini merupakan rekomendasi terselubung. Karena kalau orang ini dianggap bermasalah, mengajarkan sesuatu yang menyimpang dari kebenaran, nggak akan didiamkan. Ya, nggak akan didiam. Ketika orang-orang berilmu ini mendiamkan, ini berarti rekomendasi yang secara tidak langsung. Ya. Nah, kalau di tempat itu tidak ada orang-orang berilmu, cuman satu aja ini, ya, dia baru datang satu-satunya yang bikin kajian di situ, belum ada sebelum dia yang bikin kajian. Bagaimana kita tahu sekarang? Cara yang ketiga ini adalah apabila ilmu yang dia sampaikan itu merekomendasikan dirinya. Loh, caranya bagaimana? Ya, ilmu yang dia sampaikan itu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah Rasulullah yang valid ya, bukan sembarang hadis, atau dia menukil ucapan ulama-ulama ahli sunnah. Dia menghargai pendapat ulama-ulama ahli sunnah. Dia tidak membantah pendapat ulama-ulama ahli sunnah, tidak menyampaikan sesuatu yang menyelisihi akidah ahli sunnah. Berarti ilmu yang dia sampaikan ini adalah ilmu yang merekomendasikan dirinya. Tapi kalau ternyata dia sering menukil ucapan ulama-ulama yang bermasalah, bukan ulama ahli sunnah, tapi ulama-ulama yang menyelisihi akidah ahli sunnah, atau malah dia suka membantah, ya, dia tidak merujuk kepada ulama ahli sunnah, dia tidak merujuk kepada Al-Quran dan sunnah, tapi dia lebih sering menggunakan menurut saya. Nah, ini kita harus waspada. Toh dia nggak punya tazkiyah, ya. Kemudian di daerah ini tidak ada orang yang dianggap berilmu dan membiarkan dia seperti ini. Dia baru satu-satunya di situ. Berarti ini harus diseleksi lagi. Jangan segera dijadikan sebagai guru, karena ilmu yang dia sampaikan masih belum jelas sumbernya. Dan tadi sudah kita sebutkan bahwasanya ilmu agama ini sumbernya harus jelas. Ya, qala Allah wa qala Rasul. Ya, atau penjelasan yang disampaikan oleh orang-orang yang paling faham terhadap Al-Quran dan paling faham terhadap sunnah Rasulullah, seperti para sahabat Rasulullah, ya, radhiyallahu anhum. Nah, ini 3 syarat ini penting. Jadi jangan kita ini bersikap terlalu saklek, ya, dengan meminta setiap orang yang akan memberikan pengajaran mana tazkiyahnya para ulama. Emang nggak semua orang dapat tazkiyah, dan tidak semua orang dikenal oleh para ulama. Banyak, ya, tulabul ilm yang tidak dikenal oleh para ulama, sehingga kalau kita mempersyaratkan dia harus punya tazkiyah terlebih dahulu, maka ini akan menutup tersebarnya ilmu agama. Ya. Orang-orang akan menahan diri semua. Waduh, saya nggak punya tazkiyah nih, saya nggak bisa ngajar. Terus yang ngajar adalah orang-orang yang tidak berilmu malah, karena tempatnya ditinggalkan oleh orang-orang yang layak mengajar hanya karena seseorang menuntut bahwa orang ini harus punya rekomendasi tertulis, ya, sehingga akhirnya diisi oleh orang-orang yang tidak berilmu. Tapi jangan juga kita gampang-gampangan, nggak jelas dari mana belajar, asal nongol di TV, asal terkenal namanya, langsung, ya, dijadikan sebagai mufti. Wah, ini nggak benar. Kemudian ayyuhal ikhwah, seseorang itu boleh, tidak dilarang menyampaikan sebatas yang dia tahu. Sebatas yang dia tahu, dia boleh sampaikan. Dia sudah belajar hukum atau syarat-syarat sholat, silahkan dia sampaikan sebagaimana yang dia pelajari. Jangan ditambah-tambah. Sebagaimana yang dia pelajari. Kalau ditanya di luar masalah itu, bilang saya belum belajar. Jangan tanya masalahnya, nanti saya harus belajar dulu. Enggak apa-apa. Ya. Jadi jangan juga ketika dia diberi kesempatan untuk menyampaikan ilmu, dia berlagak seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah.
semua pertanyaan dijawab. Wah, ini luar biasa ini. Ya. Semua pertanyaan dijawab. Tidak pernah dia tidak menjawab pertanyaan. Nah, ini tidak menunjukkan orang berilmu ini. Ya. Malah sebaliknya, orang yang berbahaya. Ya. Dari mana dia bisa tahu semua masalah ini? Gitu. Dia itu baru belajar, bahkan mungkin nggak jelas belajar di mana. Nah, jadi harus sesuai dengan apa yang dia ketahui. Suatu saat ada sahabat namanya Imran bin Husain. Imran bin Husain bertanya kepada murid-muridnya, ayyukum ra'al kaukab al-barihah? Siapa di antara kalian yang semalam menyaksikan bintang jatuh? Salah seorang dari mereka, saya lupa namanya, mengatakan, saya semalam melihat bintang jatuh. Walam akun fi shalah, tapi bukan karena saya sedang sholat. Walakinni ludirtu, saya melihat adanya bintang jatuh karena semalaman saya disengat binatang berbisa, disengat kalajengking. Saya kesakitan, saya nggak bisa tidur. Subhanallah, ini menunjukkan ketawaduan dia. Jangan dikira semalaman itu saya qiyamul lail sehingga saya lihat bintang jatuh, bukan karena itu. Ya. Wa madza fa'alt? Terus kamu ngapain? Qal irtaqaitu. Ya, saya meruqyah diri saya sendiri. Ditanya lagi, mal ladzi hamalaka ala hadza? Ya, ini Sa'id bin Jubair cerita begitu ya. Haditsun haddatsanihi Az-Zuhri, dan dia menyebutkan sanadnya dari Ibnu Abbas atau dari sahabat yang lain. Karena saya mendengar sebuah hadis dari Az-Zuhri yang meriwayatkan dari fulan, dari dia sebutkan nama sahabatnya, dari Aisyah ya. Az-Zuhri an Urwah an Aisyah qala Rasulullah SAW, la ruqyata illa min huma ausum, tidak ada ruqyah yang bermanfaat kecuali untuk meruqyah demam atau sengatan hewan berbisa. Dia mengamalkan apa yang dia dengar dari guru-gurunya ini, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sa'id ibnu Jubair ketika mendengar jawaban orang ini? Qala qad ahsana manintaha ila ma sami'. Alangkah baiknya orang yang berbuat sesuatu berdasarkan apa yang dia dengar, ilmu yang sampai kepadanya. Oh bagus, engkau telah mengamalkan sesuatu berangkat dari apa yang kau dengar, dari hadis yang kau dengar. Ya, ini menunjukkan hendaknya seseorang itu bersikap proporsional. Ya, kalau dia baru tahu ini, sampaikan seperti itu. Ya, sampaikan seperti itu. Jadi 3 kriteria ini penting. Ya. Kalau dia punya tazkiyah, alhamdulillah. Kalau enggak punya dan di daerah itu banyak orang-orang berilmu yang mendiamkan orang ini, berarti ilmunya masih recommended. Kalau tidak ada juga orang berilmu selain dia, maka perhatikan bagaimana ilmu yang dia sampaikan. Apakah merujuk kepada rujukan-rujukan yang valid, ayat Al-Quran, dan ditafsirkan bersebagaimana penafsiran yang terjaga, ya, yaitu penafsiran as-salafus saleh, ataukah dia menafsirkan dengan ro'yunya. Ini berat, karena ilmu Al-Quran ini tidak sembarangan. Abu Bakar As-Siddiq saja mengatakan, ayyu sama'in tudhilluni wa ayyu ardin tuqilluni law qultu fi kitabillahi ma la a'lam. Langit mana yang akan menaungiku dan bumi mana yang akan kuinjak kalau aku sampai mengatakan sesuatu tentang kitabullah padahal aku tidak tahu tentang itu. Itu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan seperti itu. Jadi berat, ilmu tafsir itu enggak sembarangan. Jangan sampai seseorang menafsirkan Al-Quran dengan pendapat pribadinya, kemudian dijadikan sebagai narasumber ilmu tafsir. Wah, bahaya ini, ya, bahaya.
Lihat apakah dia merujuk kepada hadis-hadis yang sahih ataukah dia asal comot hadis. Hadis maudhu dicomot, hadis batil dicomot, bukan hadis dibilang hadis, ya. Hadis yang khayal-khayal yang terlalu lebay bunyinya juga dia sampaikan. Nah, ini harus diwaspadai, ya, harus diwaspadai. Dia menukil ucapan orang-orang yang tidak jelas, ya, tidak dikenal sebagai orang yang berilmu. Nah, ini juga harus diwaspadai. Tapi kalau dia merujuk kepada Al-Quran, kepada Sunnah Rasulullah, kepada perkataan para ulama, ya, dia menghargai ucapan para ulama, maka ini merupakan isyarat bahwa ilmunya ini memang ilmu yang layak untuk dipelajari. Udah selesai ya? Habis ya? Ya mungkin itu kriteria-kriteria orang-orang yang kita boleh atau kita bisa kita jadikan sebagai muallim, sebagai guru yang menyampaikan ilmu agama ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, ya, buat diri saya pribadi dan buat ikhwah sekalian. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan ya? Bismillah. Pertanyaannya akan dijawab insyaallah setelah salat Isya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Baik. Ini enggak salah nih. Soalnya bukan pertanyaan, itu sogokan. Baik, mungkin saya ringkas saja ya poin-poin yang tadi biar enggak menguap. Jadi salah satu kriteria dalam mencari guru di mana kita akan belajar ilmu din ini kepadanya adalah pertama apa tadi? Ayo coba kita ingat-ingat lagi. Asal usulnya, asal-asal itu bukan dia dari Papua, dia dari Sulawesi, bukan ya. Tapi gurunya ini siapa gitu loh. Bisa dirujuk ilmunya ini dia pelajari dari siapa, guru-gurunya itu siapa. Jangan belajar dari orang-orang yang misterius. Gak ada ilmu laduni dalam Islam. Wah, gak ada itu. Cuma Nabi doang yang ilmunya laduni. Min ladun Allah Azza wa Jalla, dari sisi Allah. Kalau setelah beliau itu ilmu itu harus bisa dipertanggungjawabkan dari mana. Sahabat belajar dari Rasulullah. Apa sahabat belajar dapat wangsit? Enggak kan? Tabi'in belajar dari siapa? Dari sahabat Nabi. Begitu terus ya. Yang kedua, tazkiyah, ya itu kan belakangan itu. Nanti ada yang terakhir aja kita bahas. Kriteria orang yang layak diambil ilmunya, dia harus beradab sesuai dengan adab-adab ahli ilmu, ya. Harus memiliki adab-adab seorang ahli ilmu. Ya, dari akhlaknya bisa kita lihat. Imam Ahmad rahimahullah, ini tambahan ya. Disebutkan dalam biografi beliau, kana yahdur majlisa Abi Abdillah 5,000. Majelisnya Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hambal itu konon dihadiri sampai 5.000 orang. Dulu loh 5.000 orang. Sekarang aja banyak yang nggak mufakat, apalagi dulu. Nggak mufakat itu bahasa Surabaya itu. Nanti banyak sekali. Kata salah satu saksinya ini, hawali 500 au aqal yaktubun wal baqiyah yata'allamuna min adabihi. Sekitar 500 atau kurang yang nyatet hadisnya Imam Ahmad ini. Karena itu majelisnya majelis tahdits, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW. Cuman 500 yang nyatet. Sisanya ngapain? Tidur? Oh, enggak. Mempelajari adab-adabnya Imam Ahmad ketika bermajlis.
Jadi betul-betul adab seorang ahli ilmu itu nggak bisa dipisahkan, ya. Itu ciri khas. Tawadhu'nya dia, takutnya dia itu bagian dari adab, termasuk tidak segan-segan untuk mengatakan saya tidak tahu. Itu bagian dari adab, ya. Baru setelah itu kita bahas tentang pentingnya seseorang ini mendapatkan rekomendasi, yaitu bisa dari beberapa cara. Yang pertama, secara langsung sebagaimana ulama-ulama salaf kita, ya, diakui ilmunya oleh guru-gurunya, kemudian dia mulai mengajarkan ilmu, ya. Bahkan sudah jadi kebiasaan para salaf itu, seperti ulama-ulama Kufah, ya, mereka mengatakan biasanya orang-orang warga Kufah ini la yabda'un fi talabil hadis hatta yatanassak 20 sanah. Orang warga Kufah ini tidak akan mulai mencari ilmu hadis kecuali setelah dia rajin beribadah 20 tahun. 20 tahun dia rajin beribadah, jadi orang yang taat beragama, ya, jadi sudah punya bekal untuk takwa kepada Allah. Kemudian dia mulai mencari ilmu, ya. Jadi memang nggak bisa dipisahkan. Seorang yang berilmu yang betul-betul itu yang layak menjadi guru itu adalah orang yang ibadahnya baik, adabnya baik, ya, takutnya kepada Allah tinggi. Dan yang terakhir masalah rekomendasi atau tazkiyah, ya, dari seorang alim, nggak harus banyak, ya, cukup satu kalau memang dia itu orang alim yang muktabar, yang memang diakui keilmuannya oleh mayoritas kaum muslimin, ya, bukan orang alim yang sifatnya eksklusif, alim menurut kelompok A, ya, alim menurut kelompok B, alim menurut kelompok C. Jadi ilmunya ini memang bisa muktabar lah, dianggap muktabar, betul-betul. Karena kalau kita menilai berdasarkan kelompok, ya, lah kelompok yang menganggap dia alim ini siapa dulu? Jangan-jangan dia termasuk satu dari 72 kelompok. Wah, ini bahaya. Ini nggak bisa jadi panutan gitu loh. Jadi memang ada tolok ukur yang harus bisa dibakukan, ya. Seperti misalnya dia memiliki syahadah atau ijazah dari sebuah lembaga yang memang berkompeten di bidang itu, diakui oleh rata-rata kaum muslimin, ya, dikenal, ya, dia memiliki syahadah dan dinyatakan lulus dengan nilai yang baik tentunya, ya, bukan pas-pasan, apalagi katrolan, nggak bisa. Atau mendapatkan pengakuan dari alim yang hidup di zamannya, memang dia ini layak. Kalau nggak ada ini, sulit didapatkan, maka beralih ke yang kedua, yaitu dia dikenal sebagai orang yang menyampaikan ilmu dan orang-orang yang berilmu mendiamkan. Nah, kalau ada yang komentar, berarti kita harus selektif lagi. Apa yang dikomentari? Dalam masalah apa? Hati-hati dalam masalah itu. Gitu aja. Karena ilmu ini dalam menyampaikan ilmu itu tidak ada yang maksum. Yang maksum itu dalil. Kalau orang yang menggunakan dalil tidak ada yang maksum. Alias pemahaman seseorang terhadap dalil itu bisa benar bisa salah. Dalilnya benar, tapi cara seseorang memahami bisa benar bisa salah. Nah, ketika ada orang yang mengatakan ini nggak benar caranya, dia harus bisa membuktikan secara ilmiah. Gitu aja, objektif, ya. Nggak ada ta'assuban, fanatik-fanatikan, lu mesti ini tukang nyalah-nyalahkan. Lu tunggu dulu, disalahkan ada buktinya nggak? Itu ada buktinya, ya sudah terima. Yang kita fanatiki itu adalah dalilnya, bukan orangnya, ya, bukan orangnya. Kita nggak boleh fanatik sama orang tertentu. Kalau kita fanatik sama orang tertentu dengan keyakinan ini orang nggak boleh disalahkan,
Hatta siapa sih orang yang tidak boleh disalahkan? Imam-imam yang 4 saja itu dikritisi oleh salah sebagian dari mereka. Imam ini menyalahkan pendapatnya imam itu dengan dalil, yang lain juga begitu. Itu biasa dalam dunia ilmiah, itu biasa ya. Asalkan dengan metodologi ilmiah ya, dengan bahasa-bahasa ilmiah, bukan dengan bahasa hujat ya. Dijelek-jelekan personnya, nah, itu nggak ilmiah ya. Terangkan saja kesalahannya, selesai. Kalau perlu tidak menyebutkan nama, nggak usah disebutkan nama itu. Yang penting kesalahan diketahui. Ya, yang kesalahan ini nggak harus dari si fulan, dari siapapun sama kita sikapinya. Ya, kita menyikapi kesalahan itu sebagai kesalahan ilmiah. Kita jelaskan alasannya begini, ya, bukti-buktinya seperti ini. Dan ini penting sekali untuk kita pahami karena ada pertanyaan yang mengarah ke sana. Ada salah seorang salafus saleh yang namanya Yusuf bin Asbat. Yusuf bin Asbat ini pernah dikeluhi oleh seseorang, atau bukan dikeluhi, ada seseorang bercerita kepadanya tentang Imam Waqi' Ibnul Jarrah Ar-Ru'asi Al-Kufi. Siapa itu Imam Waqi'? Gurunya Imam Syafi'i, terkenal kan? Ahlul hadis, alim minal ulama. Nah, Imam Waqi' ini pernah juga belajar kepada salah seorang yang terindikasi, menurut banyak ulama terindikasi berpemikiran ekstrim ya. Dikenal dengan minal khawarij al-qa'adiyah. Khawarij al-qa'adiyah itu bukan khawarij yang memberontak secara langsung, tidak, tapi dia ngompor-ngomporin. Dia sendiri nggak ikut, tapi ngompor-ngomporin dengan sikapnya, dengan statementnya ya. Di antara sikap dia yang terkenal adalah dia nggak mau Jumatan, nggak mau dia sholat berjamaah di masjid. Ulama kok nggak mau Jumatan, terus Jumatannya di mana? Ya nggak ada, karena dulu Jumatan itu dalam satu kota cuma satu masjidnya, khotib dan imamnya adalah amir setempat. Di Irak, di Basrah ya, amirnya contohnya adalah Hajjaj bin Yusuf, orang yang terkenal haus darah itu ya. Karena dia gubernurnya, dia yang khutbah, dia yang imami. Kalau nggak ada Jumatan di masjid lain kecuali di masjid yang di situ khotib dan imamnya adalah Hajjaj bin Yusuf. Sebagaimana di Madinah di masa Rasulullah sampai 2 atau 3 abad berikutnya itu masih seperti itu. Jumatan cuma di Masjid Nabawi, tidak ada Jumatan di masjid-masjid lain. Masjid Kuba nggak ada Jumatan, semuanya ngumpul di Masjid Nabawi. Nah, berhubung orang-orang Khawarij ini anti kepada pemerintah, dia menganggap ini pemerintahnya tidak sah, dia nggak mau bermakmum di belakangnya, sehingga nggak Jumatan. Karena nggak ada tempat lain yang Jumatan ya, sholat duhur sendiri. Makanya kalau kita buka-buka kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah, para ulama itu sering menjelaskan wa nara as-salata wal jihada khalfa kulli imamin barran kana am fajiran. Kami sebagai Ahlus Sunnah memandang sahnya sholat dan berjihad di belakang setiap imam ya, pemimpinnya kaum muslimin, pemimpin yang dibeat oleh kaum muslimin ya, baik dia ini perilakunya baik maupun buruk, selama dia masih imam atau pemimpinnya kaum muslimin, mau dia ini fasik, mau dia ini taat, kita tetap menganggap sholat di belakangnya itu sebagai sholat yang sah dan berjihad di belakang dia, di bawah komandonya dia. Makanya langsung ketahuan, gampang menemukan orang-orang yang berpemikiran Khawarij itu mudah. Nggak kelihatan sholat Jumat, nah sudah itu terindikasi. Salah satunya adalah Hasan bin Saleh ini, yang itu merupakan gurunya Imam Waqi'. Nah, karena belajar dari dia terpengaruh dikit-dikit. Diceritakan dia suka bercerita tentang gerakan-gerakan pemberontakan ya, suka cerita tentang itu dia, Imam Waqi' ini. Ketika hal ini diadukan kepada Yusuf bin Asbat, komentar dia sederhana.
dzaka yushbihu ustadzah, yakni Hasan bin Shalih. Nah, itu mirip sama ustadznya itu. Itu persis kayak ustadznya. Kamu nggak takut kalau kamu dianggap ghibah ini ngomongin Waqi'? Kalau walima ya ahmak. Itu nggak enak itu terjemahannya itu. Kenapa? Dasar bodoh katanya. Emang kenapa? Kok saya harus takut itu dianggap ghibah? Dia bilang, ana khairun li haula min ummahatihim. Justru saya ini lebih baik, lebih berjasa dalam hal ini bagi mereka daripada orang tua mereka. Ana anhan nas an yattabi'u ma ahdatsu. Justru dengan kata-kata saya, dengan peringatan yang saya berikan ini, saya mencegah orang-orang untuk mengikuti bid'ah yang mereka munculkan, bid'ah pemikiran yang mereka sebarluaskan ini. Saya melarang orang-orang untuk mengikuti penyimpangan mereka. Itu jasa saya kepada mereka. Dengan saya mencegah orang-orang untuk mengikuti penyimpangan ini, jadi sedikit orang-orang yang ikut tersesatkan oleh orang ini. Kalau saya biarkan, saya nggak komentar apa-apa, padahal saya tahu ini tidak benar, saya biarkan orang-orang ngikutin dia, berarti dia akan menanggung dosa para pengikutnya. Kan kesian, gitu. Sedangkan orang-orang yang muji-muji orang seperti ini, justru dia itu mencelakai, karena dia memotivasi orang awam untuk mengikuti pemikiran yang tidak benar itu. Jadi itu kalau kita menilai secara objektif, dan itu sudah menjadi kebiasaan ulama-ulama kita dari dulu sampai sekarang, ya. Kebenaran itu lebih mereka cintai dari bapak dan sahabat karib mereka. Al-Imam Ali ibnul Madini, imam ahli hadis terkenal, ya, satu-satunya ulama yang Imam Bukhari itu merasa minder kalau berada di hadapannya. Dia nggak pernah minder ketemu ulama manapun kecuali kalau ketemu satu orang ini. Dia mengatakan, mastasghartu nafsi inda ahad illa inda Ali ibnul Madini. Saya tidak pernah merasa rendah di hadapan siapapun alias dari keilmuan kecuali kalau di hadapannya Ali ibnul Madini. Anaknya imam, bapaknya dhaif. Benar. Dia bilang, la ta'khudh an abi dhaif. Kau jangan ambil hadisnya abi ya, bapakku ini lemah. Enggak ada pilih kasih. Enggak ada pilih kasih. Wah, ini bapaknya tak rasani. Bukan. Justru kalau dibiarkan, ya, wah ini kan bapaknya alim. Belum tentu dia juga alim di bidang itu. Gitu loh. Ya. Dia tidak kuat hafalannya. Dikiranya ini hadis marfu padahal cuman mauquf. Dikiranya ini ucapan Nabi padahal ucapannya sahabat. Kan kacau kalau begitu, ya. Nggak semua yang baik itu ucapan Nabi, ya. Nggak semua yang teksnya benar itu langsung boleh kita nisbatkan kepada Nabi, enggak. Jadi itu sudah jadi kebiasaan para ulama, nggak pilih kasih mereka. Imam Syafi'i mengatakan, yaqulun annana nuhabi. Orang-orang bilang kita ini pilih kasih, katanya ahlul hadis ini pilih kasih. Walau habaina ahadan laqabilna ahadits az-Zuhri. Kalau ada orang yang kita pilih kasihi, ya kita akan terima semua hadisnya Az-Zuhri. Az-Zuhri ini imam kabir min a'immatil muhadditsin, yang pertama kali membukukan hadis secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu Imam Az-Zuhri, ya. Muhammad bin Ubaidillah bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah bin Ubaidillah Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri, terkenal dengan nama Ibnu Syihab Az-Zuhri, yang wafat tahun 123 atau 124 atau 125, kira-kira tahun-tahun segitulah Hijriah. Ini orang luar biasa hafalannya, kuatnya luar biasa. Saking kuatnya hafalannya dia kalau lewat di pasar itu omongannya orang hafal semua. Iya. Makanya kalau dia nyampaikan sesuatu nggak pakai sanad, nggak ada yang mempedulikan. Jangan-jangan yang dia dengar di pasar ini yang dia sampaikan, ya. Nyebutkan hadis mursal, ya. Mursal itu sanadnya
nggak lengkap. Dari tabiin tahu-tahu disebutkan kepada Rasulullah, nggak disebut siapa perantaranya tabiin ini siapa. Ya. Mungkin tabiin lagi baru sahabat baru nabi, nggak jelas siapa tabiin lainnya ini. Mereka khawatir kalau Az-Zuhri ini meriwayatkan hadisnya secara mursal, jangan dianggap ini orang hafalnya luar biasa. Jangan-jangan dia dengar di mana, dengar di jalan, dengar di pasar. Tapi kalau dia sebutkan sanadnya dengan lengkap, catat, ya, hafalkan baik-baik. Jadi nggak ada yang pilih kasih. Ketahuan dia ngakalin sanad hadis, udah langsung dicatat. Ketahuan hafalannya kacau, langsung ditahdir. Betul, sampai ada salah satu ulama yang terkenal itu jadi polisinya hadis dia ini. Namanya Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in rahimahullah. Luar biasa kalau kita perhatikan. Pernah dia ingin mengetes kekuatan hafalan salah seorang gurunya. Gurunya ini dikerjain sama dia. Bukan dikerjain untuk kurang ajar, enggak, tapi ingin memastikan bener enggak nih si fulan nih hafalannya akurat. Ya, namanya gurunya ini Abu Nu'aim Al-Fadl ibn Dukain. Yahya bin Ma'in itu tinggalnya di Baghdad. Itu sahibnya Imam Ahmad, teman seperjuangan, teman perjalanannya Imam Ahmad bin Hambal. Gurunya yang mau dites ini tinggalnya di Mekah. Rencananya Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad ini mau merantau ke Yaman. Bayangkan dulu dari Baghdad ke Yaman. Penasaran? Yuk kita ngetes dulu yuk. Abu Nu'aim ini bagaimana hafalannya? Jangan, kata Imam Ahmad. Dia itu thiqah. Enggak, anak masih belum mantep. Ya sudah, terserah. Mampir ke Mekah dulu. Ya, ada bertiga ketika itu. Saya lupa nama yang ketiganya nih siapa. Yang ketiganya ini masih muda. Yahya bin Ma'in sudah nyiapkan di jalan itu, dia nyiapkan orek-orekan gitu 30 butir hadis. 30 butir hadis ya, yang itu merupakan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim tapi disisipi 3 hadis yang bukan hadisnya dia. Ya, tiap 10 hadis, hadis yang ke-10 itu bukan hadisnya Abu Nu'aim. 1 sampai 9 hadisnya Abu Nu'aim. 11 sampai 19 hadisnya Abu Nu'aim. Yang ke-20 bukan. Yang ke-30 juga bukan. Dibacakan. Saya mau bacakan hadis-hadismu. Saya mau istilahnya klarifikasi gitu kan. Hadis akan gini. Ya. Yang ke-10 ini bukan hadis saya. Coret. 11, 12, 19. Iya. Yang ke-20 ini bukan hadis saya. Coret. Yang ke-30 kok gitu lagi. Paham dia. Dia pegang yang paling mudah dulu. Amma hadza famana'ahu sigharuhu. Amma hadza, Imam Ahmad dulu dipegang tangannya. Amma hadza famana'ahu wara'u. Wah, kalau ini enggak mungkin ngerjain saya. Terlalu dia ini orang yang wara' untuk ngerjain gurunya. Amma hadza falisighari sinni. Kalau yang ini terlalu mudah untuk kurang ajar. Inna hadza la fi'luka ya fa'il. Ditendang itu. Das. Ya. Ibnu Ma'in ditendang gelundung dia. Tapi subhanallah ya, lihat ketulusan mereka. Apa kata Ibnu Ma'in? Apa kata Imam Ahmad dulu? Kan ana udah bilang jangan dikerjain, dia itu thiqah. Ente nggak percaya ya. Apa kata Ibnu Ma'in? Wallahi inna hadhihi raklah ahabbu ilayya min safari. Demi Allah, tendangannya dia ini lebih kucintai daripada perjalanan jauh saya dari Baghdad sampai Mekah, karena saya sudah membuktikan dia ini benar-benar thiqah. Luar biasa, banyak itu kisah-kisah unik itu banyak. Yang jelas mereka tuh nggak pilih kasih. Kalau memang ini perawi dhaif, dia bilang dhaif, nggak urusan. Asalkan betul-betul dhaif, dia bilang dhaif. Karena apa? Demi menjaga keotentikan hadis Nabi. Ya. Karena kalau nggak dijelaskan, nanti akhirnya dia dibiarkan meriwayatkan hadis-hadis yang tidak benar sehingga dia berdusta atas nama Nabi. Kesian ya, karena sebuah hadis yang mutawatir mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadzib fa huwa ahadul kadzibin. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, silakan dia memesan tempat tinggalnya di neraka.
Itu hadis yang meriwayatkan sampai 70 sahabat. Semuanya meriwayatkan hadis itu. Jadi ini hadis paling sahih di dunia. Betul. Hadis paling sahih di dunia. Mutawatir lafzi, lafzan wa ma'nan. Jadi masalah mengingatkan kesalahan itu adalah bagian dari memelihara ilmu ini. Asalkan dilakukan secara proporsional dengan metodologi yang ilmiah, dengan bahasa ilmiah, jauh dari hujatan, jauh dari sesuatu yang berlebihan. Ini juga sekaligus menjawab ada salah satu pertanyaan di sini. Terkait penafsiran surat Al-Maidah ayat 51, banyak ulama ahli tafsir yang penafsirannya berbeda-beda. Mohon penjelasannya. Ya, berbeda-beda itu tidak berarti perbedaan yang bertentangan. Saya belum merujuk tafsiran Al-Maidah ini. Tapi kalau yang dimaksud, siapakah yang dimaksud dengan aulia? La tattakhidul yahuda wan nasara aulia. Jangan engkau jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Aulia ini siapa? Emang kata-kata aulia jamak dari wali itu maknanya banyak. Maknanya banyak. Ketika seseorang itu menafsirkan suatu kata yang memiliki banyak makna, ada yang menafsirkan dengan kata ini. Tidak berarti penafsiran dia bahwa ini maksudnya ini itu menabrak atau mengingkari penafsiran yang lain, enggak. Jadi khilafnya itu khilaf tanawwu', khilaf yang sifatnya ragam. Khilaf yang sifatnya ragam, bukan khilaf yang sifatnya kontradiksi. Kalau yang satu menafsirkan ini halal, yang satu bilang ini haram, baru ini kontradiksi. Baru kita tarjih, kita timbang-timbang mana yang lebih kuat. Tapi kalau ada yang menafsirkan aulia itu artinya teman akrab, betul. Aulia itu artinya pemimpin, betul sekali. Aulia itu artinya penolong, betul. Pelindung, betul. Itu semua masuk dalam pengertian wali atau jamaknya aulia, orang-orang dekat. Memang secara bahasa pengertian wali itu meliputi makna-makna tadi. Jadi ketika ditafsirkan sebagai sahabat akrab atau teman akrab, tidak menafikan penafsiran yang menafsirkan dia sebagai pemimpin, gitu loh, atau sebagai pelindung, atau sebagai penolong. Semuanya masuk. Jadi semua penafsiran ini semuanya benar. Yang menafsirkan pemimpin, betul, jelas. Bahkan di ayat yang lain disebutkan, surat An-Nisa ayat 138, 139. Allah berfirman di situ, Basyiril munafiqina bi anna lahum minallahi adzaban alima. Berilah kabar gembira orang-orang yang munafik itu bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih dari Allah. Itu 138. 139 nya menjelaskan siapakah orang-orang munafik. Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Terjemahan Kementerian Agama itu mengatakan apa? Yaitu orang-orang yang mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka. Diakui loh oleh Kemenak. Bukan cuma MUI. Kemenak mengakuin, terjemahannya begitu, antum baca terjemahan versi paling baru, versi edisi revisi tahun 2002 itu sampai sekarang masih digunakan itu. Terjemahan Depak tahun 2002 itu mengatakan maksudnya alladzina yattakhidunal kafirina awliya min dunillah. Jadi orang-orang yang mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka dan bukannya mengangkat orang beriman, enggak, tapi orang kafir yang diangkat. Jadi emang itu penafsiran yang benar, nggak masalah di sini. Ya kalau orangnya berpenyakit, dia dapat fulus dari orang kafir, ya dia tafsirkan sesuai keinginan sponsornya. Banyak orang kayak gitu hari ini, banyak banget itu orang kayak gitu, banyak banget. Apakah termasuk dalam kategori sombong atau termasuk merendahkan bila kita memilah-milah dalam menuntut ilmu dari seorang guru atau ustadz? Karena sebagian orang bila menjumpai seseorang sangat berhati-hati dalam memilih seorang ustadz. Mereka mengatakan jangan merendahkan siapapun dalam hidup. Barakallahu fiik. Alasan atau
statement yang terakhir, jangan merendahkan siapapun dalam hidup, itu tidak mutlak ya, tidak mutlak. Kalau memang orang ini orang yang direndahkan oleh Allah, ya kita harus anggap rendah. Wa may yuhinillah fama lahu mim mukrim. Orang-orang yang sudah dihinakan oleh Allah, tidak sepantasnya ada yang memuliakan dia. Kalau sudah dihinakan sama Allah, jangan dimuliakan. Nah, siapa orang yang dihinakan oleh Allah? Pelajari. Ya, siapa orang seperti itu? Jadi memilah-milah itu tidak tercela sebetulnya, asalkan alasannya ilmiah. Ya. Dipilah karena apa? Ya karena umpamanya belum memenuhi syarat atau belum memenuhi kriteria orang yang layak untuk dijadikan guru, yaitu alasan yang syar'i. Cari, selama masih ada opsi-opsi lain, masih ada hal-hal yang memang dikritisi pada orang ini, maka kita berusaha untuk lebih berhati-hati. Tidak berarti kemudian kita tinggalkan semuanya, enggak. Misal kita mau belajar ilmu baca Al-Quran, sekedar baca Al-Quran enggak masalah. Dia ahli mengajarkan ilmu baca Al-Quran, belajar, tapi jangan belajar ilmu tafsir, gitu loh. Beda nih, dua ilmu yang berbeda. Enggak semua ahli baca Quran itu ahli tafsir. Enggak semua penghafal Quran itu faham tafsir. Jangan mentang-mentang dia hafid Quran disuruh menafsirkan. Belum tentu ya, akhi. Antum hafal, kita semua hafal Al-Fatihah, tahu semua tafsirnya? Belum tentu. Banyak di antara kita yang hafal juz amma, tahu tafsirnya, jangankan tafsirnya, terjemahannya belum tentu tahu. Iya enggak? Iya, itu kenyataan itu bukan mengada-ada, kenyataannya begitu. Ya. Jadi kita harus pilah-pilah gitu loh. Oh, ini ahli hadis umpamanya. Belajar ilmu hadis sama dia bukan ahli tafsir. Ya jangan ambil ilmu tafsir kecuali kalau dia membacakan tafsir para ulama. Ya. Oh, ini ahli fikih. Belajar ilmu fikih dari dia. Ilmu tafsir belum tentu, ilmu hadis belum tentu. Ya. Oh, ini ahli bahasa Arab, belajar bahasa Arabnya, nggak apa-apa. Zaman kita ini zaman spesialisasi, zaman takhusus. Sudah hampir nggak ada ulama yang mumpuni di semua disiplin ilmu, hampir nggak ada. Mumpuni di sebagian disiplin ilmu, itu udah biasa itu. Kita pilah-pilah dalam sisi itu tuh tidak mengapa, bukan bermaksud merendahkan, tidak. Ya. Kami sebelumnya tidak paham manhaj seorang ustadz muda yang terkenal sampai ada ulama lain yang mentahdir ustadz tersebut. Bagaimana cara menilai ustadz tersebut kredibel dan sahih ilmunya sebelum ditahdir ulama lainnya? Ini bahasanya lebay. Ulama, Allahu Akbar. Lah yang ditahdir wala yang mentahdir termasuk ulama. Ustadz ya, beda loh ya, ustadz sama ulama itu beda. Ya, ulama ini berat. Ya, berat, julukan ulama itu berat. Walaupun dia tergabung dalam MUI, belum tentu ulama. Enggak, saya bicara bukan merendahkan MUI, tidak ya. Orang boleh gelarin dia ulama. Ya. Tapi hakikat ulama itu siapa? Siapa hakikat ulama? Ada orang termasuk anggota MUI, fatwanya terkenal nyeleneh. Dari dulu sampai sekarang nyelenehnya nggak karu-karuan. Dia anggota MUI, apakah berarti ulama? Saya nggak usah sebut namanya ya, mudah-mudahan paham. Ya. Dia bilang jilbab nggak wajib, boleh pemimpin non muslim boleh, ya. Tahu kan orangnya? Tahu. Jadi ini agak lebih di sini. Ada ustadz muda ditahdir sampai ada ulama lain. Siapa ulamanya? Yang tahu saya cuma ustadz yang bukan cuma merendahkan, enggak ya. Tapi kita harus dudukkan seseorang sesuai pada porsinya gitu loh. Nanti terlalu diumbul-umbulkan, wah repot nanti. Jatuhnya juga kesian gitu loh. Ya ini kita sikapi dengan sikap ilmiah saja. Ya. Kalau orang kita belum tahu bagaimana cara menilai, ya kita tanyakan kepada orang yang tahu cara menilainya bagaimana.
Makanya orang awam ini nggak boleh dia menghukumi. Kalau ada perselisihan di antara orang-orang yang berilmu, ya orang awam jangan menengahi gitu loh. Yang menengahi harus orang yang berilmu juga. Kalau enggak nanti kacau. Ya bagaimana mau nyalah-nyalahkan orang dia nggak punya ilmunya? Ya. Dia nggak punya ilmunya. Bagaimana gitu loh? Secara logika bagaimana dia mau menilai ini yang benar yang mana? Ilmunya nggak ada kok. Ya paling tidak dia berdoa kepada Allah, dia minta supaya diberi petunjuk. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Itu pertama, kita minta doa kepada Allah. Yang kedua, bisa dilihat dari popularitas dia dalam disiplin ilmu itu sejauh mana. Contohnya Syekh Al-Albani rahimahullah dalam muqaddimah silsilah hadis sahihnya, kalau nggak salah jilid ketiga atau jilid keempat gitu ya, atau malah jilid pertama atau jilid kedua, salah satu ya. Beliau pernah ditanya dan beliau menukil pertanyaan itu dan dijawab oleh beliau, apakah benar ya Syekh engkau mendhaifkan sebagian hadis yang ada dalam Sahih Muslim? Ya kan? Jawaban beliau, iya, tapi saya hanya mengikuti ucapan sebagian ulama-ulama terdahulu, ahli hadis terdahulu. Saya bukan orang yang pertama kalinya. Ya. Ada sebagian kecil hadis-hadis yang dikritisi dalam Sahih Muslim, dan itu sudah dikumpulkan, tidak keluar dari ini. Ya. Orang yang ahlinya dia akan tahu bagaimana dia menemukan hadis-hadis yang dikritisi itu. Nah, Syekh Albani bilang, terus bagaimana kita mengetahui pendapat siapa yang benar, pendapat Anda atau pendapat Imam Muslim? Jawaban beliau begini, kalau Anda orang awam, jangan ikutin saya. Kalau Anda orang awam, ikutin mana yang lebih alim dalam dunia hadis menurut orang awam. Yo jelas Imam Muslim toh. Gak usah tanyakan lagi gitu loh. Imam Muslim imam, kitabnya menjadi rujukan paling sahih kedua setelah Sahih Bukhari. Kalau Anda orang awam, Anda nggak punya metodologi untuk menimbang-nimbang, mentarjih, Anda nggak punya. Anda husnudzon saja kepada yang lebih mumpuni ilmunya, gitu loh. Tapi kalau Anda orang yang berilmu, lihat, karena saya bukan orang yang pertama kali, saya hanya mengikuti atau berusaha merojihkan pendapat seperti pendapatnya Ad-Darqutni umpamanya, atau pendapat ulama-ulama lainnya yang mengkritisi sebagian hadis tadi. Jadi kalau menurut Anda yang sudah belajar ilmu hadis ternyata argumentasi saya lebih kuat, ya berarti saya yang benar dalam hal ini. Tapi kalau menurut Anda argumentasinya Imam Muslim lebih kuat, berarti Imam Muslim yang benar. Ya, kan enak toh, adil kan cara itu. Nah kalau sama-sama kita nggak tahu nih mana yang lebih alim, bisa kita lihat dengan cara apakah yang mengkritisi dia itu hanya satu atau banyak orang. Kalau cuma satu sama satu, sulit kita mentarjih. Kita nggak tahu di mana yang lebih alim ini. Sama-sama orang yang baru ngaji, kita nggak tahu. Ngaji ke sini juga baru, ngaji ke sini juga baru. Coba kita tunggu, ada nggak yang lain yang setara dengan dia dan dia juga menjelaskan bahwa pendapatnya orang ini nggak benar. Oh ternyata ada, 2 lawan 1. Kuat mana? Cara bodon istilahnya, orang Jawa bilang cara sederhana. 2 banding 1, kuat mana? Wah 2. Kalau 3 ya lebih kuat lagi. Ya. Itu cara sederhana bagi orang awam. Nah kalau dia sudah sempat belajar, dia silahkan merujuk kepada penjelasan orang yang mengatakan bahwa si fulan ini keliru. Lihat penjelasannya di mana letak kesalahannya. Apa bukti-bukti yang dia sebutkan ketika menjelaskan kesalahan itu. Kalau memang ilmiah, bukan mengada-ada, ya, memang si fulan mengatakan begitu dan terulang dalam beberapa kesempatan dan ini tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, buktinya A, B, C, D, E, ya berarti memang dia salah di sini. Udah gitu aja. Ya, mudah-mudahan dia merujuk kepada yang benar dan meninggalkan kesalahan ini. Kenapa harus di medsos, Ustaz? Kan bisa tabayun dulu. Ini gagal paham juga ini ceritanya. Kesalahan itu kalau sudah tersebar luas,
ngoreksinya juga adalah dengan cara yang sama, gitu loh. Masanya udah tersebar luas belum? Kalau belum, jangan disebarluaskan. Datengin dia, bicara empat mata. Karena apa? Kalau disebarluaskan malah antum ikut menyebarluaskan sesuatu yang keliru. Ya buat apa? Oh belum tersebar luas. Cuman di pengajian kampung aja. Jangan menyampaikan tahdzir di masjid agung. Ngajinya di kampung, tahdzirnya di masjid agung. Salah ini. Datengin aja di masjid yang sama. Atau kalau perlu datengin dia ke rumahnya baik-baik. Pak Ustadz mengatakan begini, kenapa? Sejauh yang saya tahu ini tidak benar, dalilnya gini, tolonglah Ustadz koreksi. Oh nggak mau saya. Ya udah kalau gitu nanti ketika ada kesempatan ngasih kajian di masjid yang sama kita jelaskan. Sudah, nggak usah keluar ke tempat-tempat lain, nggak usah share di medsos. Tapi kalau itu sudah diupload di medsos, ya bagaimana lagi? Gitu loh. Jadi mengimbangi, ini tersebar masif, ya koreksinya disebarkan dengan cara yang masif. Jadi itu apa namanya, tidak masalah cara itu sebetulnya. Pertanyaan yang lain susah-susah nih jawabnya dan berbau politik. Jadi kalau saya jawab nanti malah jadi fitnah. Ya. Mending yang merasa perlu tahu jawabannya nanti japri aja ya. Kan kita zamannya bisa japri gitu loh. Baik, mungkin cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang benar maka dari Allah, kalau ada yang salah maka dari diri saya sendiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.